Bab 855. Sekte Suci Awan vs Partai Qingdao. Pria berjubah merah secara alami adalah warrior yang sebenarnya dia tidak ingin terlibat dalam urusan Sekte Suci Awan dengan kota Wushuang pada awalnya, jadi dia memilih untuk pergi, tetapi sangat disayangkan Sekte Suci Awan tidak mengizinkan adanya orang yang hidup. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak merasa senang dengan Sekte Suci Awan. Jangan berbicara tentang penahanan Irenean, tetapi masih ingin menikahi Irenean. Dapat dikatakan bahwa pada saat Ketua Aula Muda Sekte Suci Awan ingin menikahi Irenean, dia dan Sekte Suci Awan sudah tidak bisa memiliki hubungan yang baik lagi. Jadi, setelah membunuh 2 orang dari Sekte Suci Awan, dia kembali lagi. Bayangan melarikan diri. Saat suara warrior yang jatuh, cahaya merah melintas, dan kepala 2 orang berjubah hitam alam kaisar langsung terbang. Warrior yang hendak bertindak, pada saat ini, seseorang yang berjubah hitam muncul di depan warrior yang, Sekte Suci Awan tidak pernah menyinggung Partai Qingdao, kenapa kamu ikut campur dalam urusan antara Sekte Suci Awan dengan kota Wushuang? Karena aku merasa kesal pada Sekte Suci Awan. Warrior yang berteriak dan membanting kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya menembak keluar, belati di tangannya membawa cahaya dingin dan memotong tenggorokan orang berjubah hitam itu. Hanya berdasarkan Partai Qingdao-mu. Orang berjubah hitam mendengus dingin, menunjukkannya, dan mengarahkannya tepat ke belati warrior yang, belati itu bergetar hebat, kemudian hancur, di bawah jubah hitam, raut wajah warrior yang sedikit berubah, tetapi kali ini, orang berjubah hitam sudah datang ke hadapannya, dan pada saat yang sama, 2 jari orang berjubah hitam telah berjarak 1 cm dari tenggorokannya, dan akan menembus tenggorokannya. Warrior yang tidak bereaksi lambat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, kemudian seluruh tubuhnya melayang mundur beberapa meter jauhnya seperti sedang meluncur, tetapi saat berikutnya, seluruh tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dari tali. Matilah. Saat suara warrior yang jatuh, kaki warrior yang menendang orang berjubah hitam itu dengan keras. Kamu masih tidak memenuhi syarat. Suara orang berjubah hitam itu jatuh, dia menunjukkan jarinya lagi, angin energi yang kuat muncul di sekitar orang berjubah hitam, dan ruang di mana jari orang berjubah hitam itu lewat bahkan lebih terdistorsi, dan momentumnya sangat menakutkan. Kaki dan jari bertabrakan, dan ada ledakan, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang di mana keduanya bersentuhan. Dan mereka berdua juga melangkah mundur 10 langkah berturut-turut. Apakah kamu adalah orang dari Partai Gelap Partai Qingdao atau murid Partai Qingdao? Orang berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang bermartabat. Partai Gelap. Murid Partai Qingdao. Di bawah jubah hitam, warrior yang sedikit mengernyit, lalu berkata, untuk menghadapi Sekte Suci Awan, apakah membutuhkan Partai Gelap dan murid Partai Qingdao? Aku dari gerbang manusia sudah cukup. Dengan mengatakan itu, warrior yang menyerang lagi. Warrior yang melawan orang berjubah hitam untuk sementara waktu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa kesadaran tempur orang berjubah hitam itu sangat kuat. Selain itu, keterampilan jarinya sangat kuat, dia mampu mempertahankan kekuatan fisiknya secara tiba-tiba, meskipun dia hanya memiliki hampir 70% dari kekuatannya. Tetapi ini juga setara dengan kekuatan siluman monster tingkat kaisar. Setelah bertarung dengan orang berjubah hitam, warrior yang melihat sekeliling, dia menemukan bahwa situasi di sini sedikit buruk, meskipun Zhak Yu dan yang lainnya semuanya adalah orang elit dari terelit, tetapi dibandingkan dengan orang berjubah hitam ini, mereka masih sedikit lebih lemah. Selain itu,
orang berjubah hitam ini memiliki keunggulan dalam jumlah. Oleh karena itu, pertempuran di lapangan saat ini, kota Wushuang telah ditekan. Warrior yang merenung sejenak, tidak lagi melawan orang berjubah hitam, membanting pukulannya ke jari yang ditunjuk oleh orang berjubah hitam itu. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan jari-jari orang berjubah hitam menekuk untuk sementara waktu. Orang berjubah hitam itu juga mundur hampir sejauh 100 kaki di bawah pukulan ini. Memukul mundur orang berjubah hitam dengan satu pukulan, warrior yang tidak tinggal lama di sini, sosoknya berkedip. Dia bergegas masuk ke kerumunan sekte suci awan, sambil memukul satu orang dengan satu pukulan. Semua orang tercengang. Siapapun yang melakukan kontak dengan tinju warrior yang akan hancur di tempat, ada yang patah lengannya, atau terluka parah. Tekanan yang nyata. Dengan tambahan warrior yang, situasi di lapangan langsung terbalik. Orang berjubah hitam yang sebelumnya bertarung dengan warrior yang berdiri di depan warrior yang, namun, kali ini, orang berjubah hitam itu sekali lagi diterbangkan ratusan kaki jauhnya oleh warrior yang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, warrior yang langsung membunuh hampir 30 orang di sekte suci awan. Sekarang, kota Wushuang memiliki keunggulan karena dipimpin oleh warrior yang mundur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Mendengar itu, orang bayangan gelap itu tidak ragu sama sekali, berbalik dengan beberapa kilatan, dan menghilang dari pandangan semua orang. Hanya orang berjubah hitam yang bertarung dengan warrior yang tetap tinggal. "Siapa kamu?" Orang berjubah hitam itu menatap warrior yang murid kecil dari partai Qingdao. Kata warrior yang, "Bagus, sangat bagus, partai Qingdao." Orang berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan menghilang dari pandangan semua orang. Partai Qingdao, sekte suci awan akan mengingat nama ini. Sebuah suara datang dari langit. Apa itu sekte suci awan? Atas nama Partai Qingdao, aku akan tinggalkan kata-kata di sini. Daerah utara ini adalah daerah kekuasaan Partai Qingdao. Jika orang dari sekte suci awan berani datang ke sini, maka aku akan membunuhnya. Warrior yang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, suaranya penuh dengan penghinaan. Karena apa yang kamu katakan, semua murid Partai Qingdao di daerah selatan tidak akan bisa kembali. Ada suara lain dari atas langit, tetapi kali ini suaranya sedikit lemah. Sangat jelas bahwa pihak lain sudah pergi. Mendengar itu, warrior yang merasa sangat bahagia, baguslah jika tidak bisa kembali, lebih baik membunuh orang-orang dari Partai Qingdao dan sekte suci awan. Terima kasih, saudara. Pada saat ini, Zakyu tiba-tiba berjalan di depan warrior yang dan memberi salam pada warrior yang. Selusin prajurit kavaleri yang selamat juga memberi salam pada warrior yang dengan tatapan hormat. Apakah kamu adalah murid dari Partai Qingdao? Pada saat ini, Iris Qian tiba-tiba berjalan ke arah warrior yang dan bertanya. Warrior yang tidak peduli dengan Iris Qian, tetapi menatap orang tua yang tidak tahu kapan sudah duduk di atas kuda langit. Dia seolah-olah merasakan tatapan warrior yang, orang tua itu juga menatapnya, lalu sedikit mengangguk padanya, dan berkata, "Terima kasih, saudara." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Aku juga ingin pergi ke kota Wushuang, apakah sejalan dengan kalian?" "Tentu saja." Zakyu buru-buru berkata, "Tidak tahu apa nama saudara?" "Morgan Yang." Warrior yang berkata dengan santai. "Saudara Morgan, terima kasih banyak." Zakyu sekali lagi memberi salam pada warrior yang, dan berkata, "Jika bukan karena saudara Morgan, aku tidak berani memikirkan akhir dari masalah ini." Pada saat ini, Iris Qian tiba-tiba mendengus, kemudian berkata,
apakah kalian melihatnya? Ketika orang berjubah hitam baru saja datang, orang tidak berguna dari perkumpulan pedang kuno melarikan diri. Ini benar-benar sangat memalukan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat warrior yang dengan senyum menawan di wajahnya. Murid dari Partai Qingdao memang lebih berani, sama seperti Kak Xiao pada saat itu. Tidak, Kak Morgan bahkan lebih kuat dari Kak Xiao. Kak Morgan, warrior yang merasa jijik, dia memiliki keinginan untuk memenggal kepala wanita itu secara langsung. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku pikir dia sedang bercanda saat mengatakan bahwa dia akan melarikan diri jika bertemu dengan bahaya, tetapi aku tidak menyangka. Murid perkumpulan pedang kuno yang pernah kutemui sebelumnya, tidak ada yang serakah akan hidup dan takut mati. Warrior yang menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan apa-apa, alasan kenapa dia membunuh orang-orang itu terutama karena Sekte Suci Awan dan Partai Qingdao sama-sama merupakan musuhnya, bukan demi orang-orang ini. Adapun apa yang mereka pikirkan, itu sama sekali tidak penting baginya. Terima kasih banyak. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba datang dari belakang warrior yang mendengar suara itu dan melihat seorang gadis kecil berdiri di belakangnya. Gadis kecil itu sangat kecil, yang berumuran belasan tahun, dengan cambuk kecil di belakang kepalanya. Meskipun dia sangat kecil, tetapi terdapat sedikit kedewasaan di wajah gadis kecil itu, yang mengejutkan warrior yang. Nona ketiga. Melihat gadis kecil itu, Zhao Yu bergegas menyambutnya dan berkata, kenapa kamu keluar? Gadis kecil itu melambaikan tangannya, dia melirik mayat kavaleri yang mati di sekitarnya, lalu membungkuk ke mayat-mayat itu dan berkata, semua orang mati untukku, Grace Yu, aku mengingatnya di dalam hatiku, kalian jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga kalian dengan baik, Paman Zhao. Ingatlah, setelah kembali ke kota, semua prajurit yang meninggal akan diganjar dengan 10.000 batu energi tingkat unggul, dan anggota keluarga mereka akan menikmati perlindungan dan kesejahteraan terbaik dari kota Wushuang. Dan untuk para prajurit yang hidup semuanya diberikan hadiah 1 tahun gaji. Terima kasih Nona ketiga. Zhao Yu dan para prajurit yang selamat berterima kasih dan membungkuk kepada gadis kecil itu. Aku yang seharusnya berterima kasih pada kalian. Ada jejak kesedihan di dalam mata gadis kecil itu, sepanjang jalan, jika bukan karena pengorbanan kalian, tidak tahu sudah berapa kali aku mati. Melindungi Nona ketiga adalah tanggung jawab semua orang dari kota Wushuang. Zhao Yu meraung. Melindungi Nona ketiga adalah tanggung jawab semua orang dari kota Wushuang. Prajurit lain juga meraung. Tidak sederhana. Warrior yang melihat gadis kecil itu, trik gadis kecil itu tidak sederhana, tetapi orangnya lebih rumit lagi, karena gadis kecil ini tidak disangka adalah Master Alam Kaisar. Alam Kaisar yang berusia 10 tahun. Grace Yu mengangguk, lalu memandang Iris Qian dan yang lainnya, berkata, kalian berempat juga telah melihatnya, musuh dari kota Wushuang adalah Sekte Suci Awan, jika kalian ingin pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkan kalian, dan tidak akan menyebarkan hal ini. Ekspresi Iris Qian dan yang lainnya sedikit berubah, mereka ingin pergi, karena setelah mengetahui bahwa musuh kota Wushuang adalah Sekte Suci Awan, mereka tidak ingin campur tangan, tetapi jika pergi seperti ini, begitu masalah ini tersebar, maka mereka akan dikeluarkan dari perguruan lautan awan. Partai Qingdao dan perkumpulan pedang kuno sangat mementingkan wajah, perguruan lautan awan juga mementingkan wajah. Adapun ucapan Nona ketiga yang mengatakan dia tidak akan menyebarkannya, mereka tidak berani mempercayainya. Joden Su tersenyum pahit, dan berkata, kami hanya bisa disalahkan karena terlalu serakah dalam mengambil tugas ini.
Grace Yu berkata, "Jangan khawatir, Sekte Suci Awan gagal kali ini. Jika perkiraanku benar, mereka pasti tidak akan datang lagi dalam waktu singkat, jadi mungkin sisa perjalanan kita adalah perjalanan yang mulus. Semoga keinginan Nona ketiga tercapai," kata Joden Su. Grace Yu menoleh ke arah warrior Yang, dan berkata, "Bisakah kita berbicara di dalam kuda langit?" Seorang gadis kecil yang sangat dewasa, yang membuat warrior yang merasa sangat tidak nyaman. Dia ragu-ragu, lalu mengangguk. Dia juga sangat ingin tahu apa yang akan dibicarakan gadis kecil itu padanya. Di tengah kuda langit, gadis kecil itu duduk bersila di depan meja giok, lalu berkata kepada warrior Yang, "Haruskah aku memanggilmu Morgan Yang, Ye Yang, atau?" Warrior Yang bersambung.